Oke, silakan. 11. Untuk kembali ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sari SPD dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Labuhan Batu, akan menyampaikan modul 14A7 demonstrasi konseptual budaya positif tentang dua kasus permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sari SPD dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Labuhan Batu, dengan fasilitator Sugianto SPD MPD dan pengajar praktek Hajah Dina Karyawati Saragi SEMM, akan menyampaikan tentang praktek segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jelson Gosen, tahun 1996. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sedangkan pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan tahapan ketiga, menanyakan keyakinan, adalah merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan atau identitas yang sukses. Pada tahapan segitiga restitusi, pada tahap pertama menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa disampaikan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Pada tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dalam praktek kasus dengan segitiga restitusi, kita membuat skenario seperti pada kasus ini dengan menuliskan langkah-langkah dalam 3 tahap, teori kontrol, dan kalimat yang digunakan, seperti yang terlihat pada tampilan ini. Pada contoh kasus 1, siswa terlambat datang ke sekolah oleh Pak Reji Purnama, kelas 12 IPS 1, dengan permasalahan sudah terdata beberapa kali terlambat datang ke sekolah, terutama pada saat pelaksanaan upacara bendera. Kita lihat penanganan kasusnya dengan segitiga restitusi pada video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Pak Reji, duduk. Pak Reji, kamu tahu kenapa Ibu panggil kamu Pak Reji?
Tahu Bu, saya datang karena saya datang terlambat kan Bu. Iya. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan ya Pak Reji. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Yang penting kita mencari tahu bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu Pak Reji. Kamu pasti tahu mengapa kamu bisa datang terlambat. Apa alasannya Pak Reji? Saya datang terlambat Bu karena tadi saya telat bangun Bu. Baiklah Pak Reji, Ibu memahami alasan kamu kenapa kamu terlambat. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami sekarang? Saya akan mengatur jadwal tidur saya Bu agar tidak kesiangan lagi. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Apa itu Pak Reji? Kami adalah siswa yang selalu datang tepat waktu. Pak Reji, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Seperti apa yang kamu inginkan? Saya ingin jadi pengacara Bu yang selalu mengutamakan kedisiplinan. Pak Reji, setelah kamu tahu gambaran seperti apa yang kamu inginkan, apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk mencapai keyakinan tersebut? Mengatur jadwal tidur saya agar saya bangun lebih cepat waktu. Tiba di sekolah sebelum 15 menit bel. Lalu saya akan mencari solusi untuk permasalahan yang saya alami. Reji, untuk menjadi orang seperti yang kamu inginkan, yang pertama kamu harus memiliki sikap disiplin. Salah satu cara untuk memiliki sikap disiplin adalah dengan datang tepat waktu. Ya Pak Reji, karena kamu telah berusaha untuk mencapai cita-citamu, Ibu berdoa agar kamu menjadi seorang pengacara yang sukses seperti yang kamu inginkan. Terima kasih Bu. Ya, semoga sukses ya Pak Reji. Ya Bu, terima kasih Bu. Perasaan saya setelah dipanggil Ibu Irma untuk melakukan restitusi, saya merasa persoalan yang saya alami mendapatkan solusi yang terbaik. Pada kasus kedua, tentang permasalahan tidak mengerjakan tugas pada pembelajaran daring. Tahap awal dibuat skenarionya seperti tampilan ini. Pada kasus ini, Ihsan Fadilah Siregar, kelas 12 IPS 2 dengan permasalahan tidak mengerjakan tugas-tugas dalam Google Classroom selama pembelajaran daring. Kita lihat penanganan kasusnya dengan segitiga restitusi pada video berikut ini. Ihsan, sudah banyak Ibu tengok di Google Classroom, kamu sudah tidak mengerjakan lagi tugas-tugas yang Ibu berikan. Itu apa sebabnya Ihsan? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan? Kendala saya tidak memahami tugas yang Ibu berikan. Kira-kira seperti apa yang Ihsan inginkan supaya tugas Ihsan bisa dikerjakan? Yang saya inginkan, saya minta waktunya kepada Ibu. Karena saya pun butuh waktu, karena saya pun harus menyatur tugas-tugas lainnya. Kalau begitu kita buat dulu kesepakatan ya Ihsan, supaya kita sama-sama yakin bahwa kita dapat melalui semua ini seperti apa yang bisa inginkan, sehingga kita bisa menyepakati masalah waktu tersebut. Minta waktu tenggatnya diperpanjang Bu. Ihsan, kita semua pernah melakukan kesalahan. Kedepannya, kira-kira motivasi seperti apa yang Ihsan inginkan agar bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktunya? Saya akan bertanya kepada Ibu atau bertanya kepada teman saya yang sudah mengerjakan tugasnya. Oke Ihsan, kamu sudah berusaha memahami tugas-tugas yang Ibu berikan. Kira-kira langkah apa yang Ihsan lakukan sehingga Ihsan bisa memahami tugas-tugas yang Ibu berikan? Yang pertama saya lakukan adalah menghubungi Ibu
dan bertanya tugas-tugas mana yang belum saya kerjakan. Yang kedua, saya akan bertanya kepada ibu tugas-tugas yang belum saya pahami. Yang ketiga, saya akan sharing kepada teman-teman saya yang sudah mengerjakan tugas. Ihsan, kapan kamu melakukan tindakan tersebut? Saya berjanji ibu, Senin akan saya kerjakan. Tunggu prosesnya ya Ihsan. Walau dalam masa pandemi seperti ini, tetap semangat belajar. Ya, walaupun kita belajar sebagian luring, sebagian daring, tapi kita harus tetap semangat belajar. Ya Ihsan. Ibu, Baiklah, Ibu akhiri dulu restitusi Ibu ini. Terima kasih ya Ihsan. ibu. Perasaan saya setelah dipanggil Ibu Irma untuk melakukan restitusi, saya merasa menyesal tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Irma. Saya berjanji akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan seluruh guru yang ada di GCR. Saya merasakan masalah saya telah menemukan solusi yang terbaik. Demikian penanganan kasus pada praktek segitiga restitusi. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.